Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatku semua, kita jumpa lagi. Aku Anto, orang yang suka nonton film. Film yang akan aku ceritakan kali ini bertemakan tentang ninja, berjudul Ninja Assassin, yang rilis tahun 2009 yang lalu. Film ini menceritakan tentang balas dendam seorang ninja terhadap guru dan kelompoknya sendiri. Mampukah ia membalaskan dendamnya? Kita ikuti langsung saja alur ceritanya. Semonggo. Cerita dimulai dari sebuah klub Yakuza Machi di Osaka, Jepang. Nampak seorang pimpinan Yakuza sedang menato punggungnya. Salah satu anak buahnya datang membawakan sebuah surat untuknya. Karena tidak ingin diganggu, ia menyuruh anak buahnya itu untuk membukanya. Surat itu ternyata berisikan pasir berwarna hitam. Saat melihat itu, Pak Tua tukang tato itu menjatuhkan jarum tatonya. Pak Tua kemudian menceritakan kisahnya, bahwa dahulu ia juga pernah melihat seseorang yang menerima pesan seperti itu. Lalu tiba-tiba saja semua orang tewas, dibunuh oleh seorang ninja yang keluar dari balik kegelapan. Ia beruntung dapat selamat dari peristiwa itu. Ia kemudian menunjukkan sebuah luka tusukan yang ada di dada sebelah kirinya. Ia dapat selamat karena letak jantungnya berada di sebelah kanan dadanya, tidak seperti orang kebanyakan. Para Yakuza itu tertawa mendengar cerita Pak Tua yang masih saja percaya dengan adanya ninja di era modern seperti saat ini. Tawa para Yakuza itu langsung terhenti ketika kepala salah satu dari anak buah Yakuza itu terbelah. Lampu-lampu kemudian padam dan terdengar jeritan di sana-sini. Satu persatu, para Yakuza itu tewas tertebas pedang tanpa tahu siapa yang melakukannya. Pemimpin Yakuza yang panik itu menembakkan senjatanya ke segala arah dan saking takutnya ia mengatakan akan membayar berapapun kepada sang ninja asalkan ia tidak membunuhnya. Namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba saja kedua tangannya terputus dan kepalanya tertebas pedang. Pemimpin Yakuza itu pun tewas mengerikan. Sesaat kemudian, muncullah sosok ninja itu dari balik kegelapan. Ia menghampiri si pria tua itu dan tanpa banyak basa-basi menebas lehernya. Cerita berpindah di markas Europol di kota Berlin. Nampak seorang detektif forensik bernama Mika sedang menemui atasannya yang bernama Maslow. Mika melaporkan hasil penyelidikannya tentang pembunuhan misterius tingkat tinggi yang terjadi akhir-akhir ini. Mika memulai laporannya dengan menceritakan pembunuhan Ratu Korea di masa lalu yang dilakukan oleh klan Ninja Osuno di tahun 1800-an, di mana klan itu mendapatkan bayaran sebesar 100 kg emas. Ia kemudian menghubungkannya dengan rumor yang beredar di Jepang bahwa ada sekelompok Yakuza yang membayarkan sejumlah uang senilai 100 kg emas kepada klan Ninja Osuno, yang kemudian berujung pada peristiwa pembantaian sebuah klub Yakuza Machi di Osaka, Jepang 1 minggu yang lalu. Dan terakhir, ia menunjukkan sebuah bukti transfer sejumlah uang yang juga senilai dengan 100 kg emas dari sebuah bank di Shanghai sehari sebelum kematian Perdana Menteri Rusia, Zhukov. Mika yakin bahwa klan Ninja Osuno ini masih ada sampai sekarang. Mereka menculik anak-anak dan kemudian melatihnya menjadi seorang pembunuh bayaran. Maslow merasa semua itu tidak masuk akal. Ia masih belum bisa mempercayai laporan Mika. Kita berpindah di sebuah tempat laundry. Nampak seorang pria sedang mencuci pakaian. Pria itu bernama Raizo. Seorang wanita yang ada di sana berusaha meminta tolong kepada Raizo. Raizo menghampiri wanita itu. Ia bertanya, "Kamu dari klan mana? Dan sedang apa kamu di Berlin?" Si wanita nampak terkejut. Ia langsung menyerang Raizo dengan menggunakan sebuah pedang pendek. Terjadilah pertarungan di sana. Saat pemilik laundry memeriksa keadaan, ia tidak menemukan siapa-siapa. Namun dari salah satu mesin laundry miliknya keluar darah dan terdapat tubuh seorang manusia yang tewas di dalamnya. Di tempat lain, nampak Mika sedang berbincang dengan Maslow sambil makan siang. Maslow menemukan sebuah laporan pembunuhan yang dibuat oleh seorang agen KGB yang bernama Alex Sabatin. Di dalam laporannya itu, Alex menyebutkan beberapa pembunuhan para tokoh politik tingkat tinggi
yang terjadi di Rusia beberapa tahun terakhir ini. Disebutkan juga dalam laporan itu bahwa pembunuhan yang terjadi dilakukan dengan menggunakan sebuah teknik kuno yang canggih yang dilakukan oleh sebuah klan yang bernama Klan Pasir Hitam. Namun kemudian Alex dikeluarkan dari dinas rahasia Rusia itu karena dianggap mempunyai gangguan mental. Sementara itu di tempat lain, nampak Raizo sedang memasuki kamarnya yang banyak terdapat peralatan ninja. Ternyata Raizo ini adalah seorang ninja. Raizo teringat akan masa lalunya saat gurunya, Master Osuno, memperkenalkan dirinya kepada para anak murid klan Osuno lainnya. Gurunya mengajarkan bahwa mereka harus dapat menguasai tubuh mereka. Haus, lapar, dan rasa sakit adalah hal yang harus dapat mereka kuasai. Termasuk anggota tubuh lainnya, darah, daging, dan kulit juga harus dapat mereka kuasai. Nampak gurunya kemudian menyayat telapak tangannya sendiri. Sesaat kemudian ia menggenggam tangannya dan mengucapkan beberapa mantra. Dan setelah tangannya dibuka kembali, ternyata luka itu telah tiada, sembuh dengan sendirinya. Itulah kekuatan klan Osuno. Itulah jalan hidup seorang ninja. Sampai sekarang pun, Raizo masih tetap berlatih untuk dapat menguasai tubuhnya. Dalam sebuah pertarungan, Raizo kecil dapat melumpuhkan lawannya. Gurunya mengatakan bahwa hidup adalah pertarungan, dan untuk dapat memenangkan pertarungan, ia harus dapat menghilangkan keraguan-raguan dan belas kasihan dari dalam hatinya. Raizo yang dulunya hanya seorang anak jalanan harus dapat memenangkan pertarungan itu. Ingatan Raizo kembali melayang saat ia harus belajar berjalan tanpa mengeluarkan suara di sebuah lantai khusus. Saat ia gagal dan lantai mengeluarkan suara, gurunya akan memukul telapak kakinya itu hingga berdarah-darah. Di malam harinya, Raizo kecil tidak dapat tidur karena merasa kesakitan. Seorang temannya yang bernama Kiriko mengobati luka itu. Peristiwa itu begitu membekas dalam hati Raizo. Seperti halnya luka itu yang masih membekas hingga Raizo dewasa. Kita beralih lagi ke Mika yang tengah mendatangi rumah Alex Sebatin, agen KGB yang membuat laporan tentang kematian Perdana Menteri Rusia dan keterkaitannya dengan klan Osuno. Istri Alex mengatakan bahwa laporan itu merusak karir Alex. Sejak adanya laporan itu, Alex nampak begitu ketakutan. Alex mengganti semua kunci di rumahnya, memasang kamera dan sensor gerak di mana-mana, serta memasang lampu penerangan di setiap sudut rumahnya. Tidak boleh ada bayangan, kata Alex. Suatu hari, ada seorang pria yang menemui Alex, dan setelah berbincang sesaat, lelaki itu langsung pergi. Kini Alex telah tiada, dan sebelum Alex meninggal, terjadi insiden mati lampu. Istri Alex kemudian memberikan berkas penelitian yang dulu ditinggalkan oleh Alex kepada Mika. Di rumahnya, Mika membuka berkas itu. Ternyata di sana terdapat beberapa bukti tentang keberadaan para ninja. Di dalamnya juga terdapat sebuah kaset CCTV, dan ketika diputar, di sana terdapat wajah Raizo. Sementara itu di tempatnya, nampak Raizo sedang berlatih pedang. Nampak sekali amarah dalam setiap gerakan Raizo. Ia kemudian kembali teringat akan masa lalunya saat Raizo menginjak masa remaja. Saat itu Raizo sedang bertarung dengan teman seperguruannya. Awalnya Raizo dapat mengatasi lawannya itu, namun karena sebuah kecurangan, akhirnya lawannya bisa mengalahkan Raizo. Raizo terlihat kesakitan, lalu Osuno datang menghampirinya. Ia mengatakan bahwa itu bukanlah rasa sakit. Kemudian Osuno menekan bagian perut Raizo dan mengatakan bahwa inilah rasa sakit yang sesungguhnya. Raizo berteriak kesakitan, namun Osuno mengatakan bahwa Raizo harus dapat menahan rasa sakit itu. Hingga malam tiba, rasa sakit itu belum juga hilang. Dan di pagi harinya, ketika Osuno hendak menemui Raizo, ternyata Raizo telah dapat menguasai rasa sakitnya. Sementara itu di tempat kerjanya, Mika didatangi oleh seorang agen penyelidik bernama Sabraski. Sabraski menanyakan apakah Mika ada hubungan khusus dengan Maslow, dan apakah Mika sering makan siang bersama dengan Maslow.
Mika kemudian menemui Maslow. Ternyata Maslow juga didatangi oleh agen Sabrasky ini dan menanyakan hal yang sama. Maslow merasa bahwa mereka sedang diawasi dan ini pasti berhubungan dengan klan Osuno yang sedang mereka selidiki. Kita kembali lagi kepada Raizo yang kini tampak berlatih dengan menutup kedua matanya. Ingatan Raizo kembali ke masa lalu saat Osuno memerintahkannya untuk menutup kedua matanya selama 1 tahun penuh guna meningkatkan indera pendengarannya. Awalnya Raizo tidak terbiasa dalam keadaan itu, namun lama-kelamaan indera pendengarannya mulai meningkat tajam, sehingga kemudian ia dapat merasakan pergerakan lawannya. Dan dengan mengandalkan pendengarannya itu, ia berhasil mengalahkan lawannya. Pada kesempatan lain, Kiriko berhasil mengalahkan lawannya. Osuno kemudian menyuruh Kiriko untuk menyayat muka lawannya yang kala itu. Namun Kiriko menolak melakukannya, dan karena penolakannya itu, Osuno kemudian menyayat pipi kiri Kiriko dan memberi hukuman pada Kiriko. Malam harinya, Raizo yang kasihan kepada Kiriko menemuinya di dalam kurungan. Ia kemudian memberikan minuman kepada Kiriko yang nampak kehausan. Setelah peristiwa itu, di hari yang lain, saat itu hujan melanda tempat itu. Nampak Kiriko mencoba untuk kabur dari tempat itu. Raizo yang mengetahui hal itu mencoba mencegah Kiriko. Raizo mengatakan akibatnya bisa fatal. Osuno akan langsung membunuhnya dengan menusuk jantungnya. Namun Kiriko bersikeras pergi. Kiriko mengatakan bahwa kehidupan yang sesungguhnya ada di luar sana. Kiriko pun melanjutkan aksinya dengan memanjat dinding meninggalkan tempat itu. Kembali ke Raizo yang sekarang, nampak ia sedang berjalan sambil membawa foto Mika dan alamat di belakangnya. Sementara itu, sepulang dari kantor, Mika mendapati lingkungan rumahnya dalam keadaan mati lampu. Ia lalu memasuki rumahnya yang gelap gulita. Di atas meja, Mika menemukan sebuah amplop yang berisi pasir hitam. Tiba-tiba saja sebuah pedang menyerangnya, namun tertahan oleh sesuatu. Ternyata ada 2 orang ninja di sana. Mereka kemudian bertarung dalam kegelapan, hingga salah satu dari mereka tewas. Kemudian terdengar suara, akan banyak lagi yang akan datang. Mereka tidak akan berhenti sebelum Mika mati. Suara itu juga mengatakan akan membantu Mika. Kemudian muncullah sosok pemilik suara itu. Ternyata itu adalah Raizo. Raizo lah yang telah menyelamatkan Mika. Mika mengenali wajah Raizo adalah orang yang ada di dalam rekaman CCTV milik Alex. Raizo kemudian mengajak Mika untuk meninggalkan tempat itu. Kita flashback dulu ke masa lalu, di mana Kiriko yang kabur akhirnya berhasil ditangkap kembali. Mereka kemudian mengikat Kiriko pada sebuah tiang, dan kemudian Osuno menyuruh Takeshi untuk mengeksekusi Kiriko. Takeshi pun mengeksekusi Kiriko tepat di depan mata Raizo. Di dalam mobil, Mika bertanya kepada Raizo, apa alasan Raizo menyelamatkannya. Mika berpikir bahwa Raizo pastilah mempunyai dendam dengan para ninja dan memanfaatkannya untuk memancing para ninja itu keluar. Raizo hanya terdiam. Ia teringat waktu pertama kali mendapatkan tugas sebagai seorang pembunuh. Raizo harus membunuh seorang pria yang memakai jam tangan emas, dan Osuno meminta Raizo untuk membawakan jam tangan emas itu untuknya. Di dalam toilet, Raizo menemui orang itu dan langsung menusuk leher targetnya itu. Namun orang itu terlalu kuat, ia balik menyerang Raizo. Tapi dengan kemampuannya, Raizo berhasil membunuh orang itu. Di atap gedung, Raizo menyerahkan jam tangan emas itu kepada Osuno sebagai bukti bahwa misinya telah berhasil. Osuno menyuruh Raizo untuk menyimpannya sebagai pengingat bahwa segala yang dimiliki Raizo adalah pemberian dari Osuno. Mereka kemudian membawa seorang anggota klan yang mencoba untuk melarikan diri, dan Osuno menyuruh Raizo untuk mengeksekusinya. Raizo yang sudah muak dengan itu semua, bukannya membunuh wanita itu, ia malah menyerang Osuno dan berhasil melukai wajahnya. Osuno yang murka kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Raizo. Terjadilah pertarungan di sana, dan Raizo pun terdesak hingga akhirnya terjatuh dari atap gedung. Mika dan Raizo akhirnya tiba di sebuah penginapan.
Raizo menyuruh Mika untuk mandi tanpa sabun dan mengganti bajunya agar aroma tubuh Mika bisa berganti, karena para ninja itu dapat mencium aroma tubuh Mika seperti seekor serigala. Mika kemudian menghubungi Maslow dan akan bertemu di tempat rahasia. Tiba di sana, Raizo merasakan keanehan. Ia kemudian menegur Maslow, "Kenapa kau lakukan ini? Tindakanmu ini akan memakan banyak nyawa." Mika nampak kebingungan. Tiba-tiba saja beberapa orang pasukan muncul dan langsung menangkap Raizo. Mereka kemudian membawa Raizo ke sebuah markas rahasia dan membelenggu Raizo dalam sebuah sel. Mika meminta Maslow untuk menjelaskan maksud tindakannya ini. Maslow menjelaskan bahwa ia terpaksa melakukan itu karena perintah dari para penguasa, dan Maslow tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah itu. Maslow kemudian memberikan sebuah pelacak kepada Mika. Lalu Mika mendatangi Raizo. Ia mengatakan bahwa Maslow ada di pihak mereka dan akan berusaha menolong mereka. "Terlambat," kata Raizo, "karena sebentar lagi para ninja akan datang menyerang tempat ini." Mika segera memperingati Maslow akan ancaman kedatangan para ninja ini. Namun Maslow dan pasukannya meremehkan omongan Mika, dan tiba-tiba saja lampu padam. Mika langsung berlari menuju tempat Raizo. Sementara itu, para ninja mulai menyerang dari balik kegelapan. Mika kemudian mengambil kunci belenggu dari penjaga tahanan yang tewas. Ia kemudian membuka borgol yang membelenggu Raizo. Tepat saat belenggu Raizo terlepas, seorang ninja menyerang. Raizo pun dapat membunuh ninja itu. Saat mereka keluar ruangan itu, keadaan sangat sunyi. Raizo kemudian menyuruh Mika untuk membawa mobilnya dan menunggu di luar. Sementara itu, Maslow nampak mampu bertahan dari serangan para ninja. Setelah Mika pergi, muncullah puluhan ninja yang menghadang Raizo. Terjadilah pertarungan antar ninja. Namun, sebagai seorang ninja andalan dalam klannya dahulu, Raizo terlihat mampu mengalahkan lawan-lawannya itu satu persatu. Namun para ninja itu terus berdatangan dan bertambah banyak. Sementara Raizo mulai nampak kelelahan. Di tempat lain, Mika yang sudah berada di dalam mobil tiba-tiba diserang oleh seorang ninja. Senjata ninja itu berhasil menembus kaca mobilnya. Mika langsung tancap gas menjalankan mobilnya. Di tengah jalan, ternyata banyak ninja yang menghadangnya. Beruntung, Mika dapat selamat dari tempat itu. Raizo melompat keluar gedung untuk menghindari kejaran para ninja. Raizo terus berlari di jalan. Seorang ninja berhasil menyusulnya. Terjadilah pertarungan di sana. Suatu saat, perut Raizo terkena sabetan pedang hingga membuatnya tumbang. Tiba-tiba muncul Mika dan menabrak ninja itu. Mika menyelamatkan Raizo. Melihat luka Raizo, Mika akan membawanya ke rumah sakit, namun Raizo menolaknya. Mereka lalu menuju ke dalam sebuah penginapan. Di sana Raizo terbaring tak berdaya dengan sekujur luka di tubuhnya. Mika lalu memberikan alat pelacak itu kepada Raizo. Kemudian dari luar, ia melihat beberapa bayangan masuk ke dalam ruangan Raizo berada. Pagi harinya, Maslow bersama pasukannya datang ke tempat itu. Namun mereka tidak dapat menemukan Raizo. Para ninja telah membawanya. Sementara itu di dalam peti, Raizo berusaha memulihkan luka-lukanya. Luka-luka itu dengan cepat menutup dengan sendirinya. Kemudian sampailah mereka ke markas klan Osuno. Raizo dihadapkan pada Osuno, sang pemimpin klan. Osuno mengatakan bahwa Raizo adalah muridnya yang paling tangguh. Ia mempersiapkan Raizo untuk menjadi penggantinya kelak sebagai pemimpin klan Osuno. Namun Raizo mengkhianatinya dan harus dibunuh. Mereka kemudian mengikat Raizo pada sebuah tiang. Terlihat Osuno menekan perut Raizo untuk menyiksanya sebelum dieksekusi. Raizo berteriak kesakitan hingga muntah darah. Lalu Takeshi melihat sesuatu keluar dari mulut Raizo. Ternyata itu adalah alat pelacak yang diberikan Mika kepada Raizo. Sesaat kemudian, Maslow bersama dengan bala tentaranya datang menyelamatkan Raizo. Mika kemudian melepaskan ikatan Raizo. Terjadilah pertempuran di sana. Takeshi kemudian memasuki sebuah ruangan. Ternyata di sana Raizo telah menunggunya.
4 orang rekan Takeshi kemudian maju menyerang Raizo. Namun dengan kemampuannya, Raizo berhasil mengalahkan para ninja itu. Satu persatu, mereka dihabisi oleh pedang Raizo. Giliran Takeshi maju dan menyerang Raizo. Mereka bertarung di antara kobaran api. Nampak Takeshi mampu mengimbangi Raizo. Raizo ingat bahwa Takeshi lah yang telah menghabisi Kiriko. Dengan amarah yang meluap-luap, Raizo melancarkan serangan yang mematikan. Takeshi pun tewas di tangan Raizo. Setelah membunuh Takeshi, Raizo kemudian mencari keberadaan Osuno. Dan akhirnya mereka dapat berhadapan langsung. Tiba-tiba Osuno menghilang dan menyerang Raizo dari belakang. Dengan sebilah pedang, Raizo mencoba untuk menyerang Osuno. 2 orang ninja kelas atas bertarung. Pertarungan mereka brutal sekali. Dengan tubuh penuh luka, Raizo mencoba bertahan dari serangan Osuno. Suatu ketika, Raizo terkena sabetan pedang dari Osuno. Di saat Osuno hendak menghabisi Raizo, muncul Mika dari belakang dan menembak Osuno. Raizo menyuruh Mika untuk pergi, namun terlambat. Osuno telah menghilang dan muncul di belakang Mika. Ia kemudian menusuk Mika tepat di jantungnya. Setelah membunuh Mika, Osuno kemudian menghampiri Raizo. Namun ternyata Raizo telah menghilang dan dengan kecepatan ninjanya, ia menyerang Osuno bertubi-tubi. Dengan segenap amarahnya, Raizo kemudian menusuk punggung Osuno hingga tembus. Osuno pun tewas di tangan muridnya sendiri. Tiba-tiba Raizo mendengar detak jantung Mika. Ia kemudian membawa Mika keluar. Raizo mengatakan bahwa Mika baik-baik saja. Tusukan itu tidak mengenai jantungnya. Jantung Mika tidak seperti orang kebanyakan. Jantung Mika ada di sebelah kanan dadanya. Itulah yang membuatnya selamat. Mika pun akhirnya tersadar. Keesokan paginya, di markas klan Osuno yang hancur itu, Raizo kembali teringat akan Kiriko. Raizo kemudian menaiki dinding yang dulu pernah dinaiki oleh Kiriko saat kabur dari tempat itu. Di atas sana, Raizo melihat pemandangan yang menakjubkan. Raizo melihat kebebasan seperti yang diucapkan oleh Kiriko. Dan cerita pun berakhir.